Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah dengan NIM 0494039943. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi pada tugas 3 kali ini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat aplikasi stok bahan ajar menggunakan Vue.js. Jadi kurang lebih untuk tugas kali ini itu ada 2 halaman. Jadi yang pertama itu adalah halaman stok bahan ajar, lalu yang kedua itu ada halaman delivery order, tracking delivery order. Nah, untuk isi datanya sendiri itu dia diberikan ya di e-learning. Formatnya itu JSON. Ini kalau dilihat di dalam datanya itu dia ada beberapa data ya. Ada data UPBJJ, lalu ada data kategori, ada data pengiriman, lalu ada data paket. Nah, yang terakhir ada stok, sama yang terakhir ada data tracking. Oke, mungkin saya coba demokan dulu untuk aplikasinya yang sudah saya buat. Jadi di sini itu ada navbar di atas untuk bernavigasi antar halaman. Jadi di halaman home ini saya menampilkan stok bahan ajarnya. Nah, ini yang ada di data table, ini itu data yang ada di JSON tadi. Jadi di mapping lalu dimasukkan ke data tablenya ini. Lalu ini untuk fungsi create, read, update, dan delete-nya juga sudah jalan. Jadi nanti ketika user ingin menghapus data, tinggal di klik aja hapusnya. Nanti akan muncul pop-up peringatan. Kalau mau dihapus tinggal dihapus, kalau mau dibatalkan klik batal. Saya coba hapus yang pengantar manajemen. Ya, hapus. Oke. Nah, ketika terhapus, di sini datanya akan ke-update. Jadi ada 3 data doang sekarang. Lalu untuk inputnya, ini juga sudah bisa. Jadi user tinggal memasukkan saja, misal kodenya itu adalah misal ECMA 4117, judul pengantar akuntansi 2 misal. Kategorinya MK pilihan, PJJ-nya UPBJJ-nya dia Jakarta. Lokasi raknya misal A2. Harganya misal dia di 70.000. Kuantitinya ada di 30 40, safety stocknya 25 tambah. Oke, nah nanti data yang di submit di atas tadi akan muncul di paling bawah di sini. Pengantar akuntansi 2. Nah, ini karena ada typo, datanya bisa diedit juga, tinggal diklik edit. Nah, lalu kita perbaiki typonya. Pengantar. Lalu update. Oke, sekarang datanya sudah benar. Dia pengantar akuntansi 2. Oke, lanjut ke halaman tracking. Di atas ini ada halaman tracking. Oke, di sini ada nomor DO. Nomor DO ini otomatis generated by system. Jadi nanti dia akan mendeteksi ini itu DO yang keberapa. Karena DO1 udah ada, maka dia akan ditambah 1. Jadi DO2 sekarang. Oke, NIM-nya misal pakai NIM saya 049403943. Namanya ekspedisinya di sini ada 2 sesuai yang ada di data yang diberikan di JSON tadi, ada reguler sama express. Misal saya pilih reguler. Tanggal kirimnya misal hari ini. Paketnya paket UT 002 misal. Lalu total harganya misal 125.000. Statusnya masih dalam perjalanan, tambah. Oke.
Untuk fungsi edit sama hapusnya kurang lebih sama dengan yang di manajemen stok bahan ajar tadi. Oke, saya rasa untuk demo aplikasinya sudah cukup. Sekarang lanjut bahas hal teknisnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan Vue.js versi 3.5.22. Lalu untuk package yang saya install di sini ada Swift Alert, ada Tailwind, lalu ada vValidate. Nah, ini itu fungsinya untuk validasi form atau validasi inputan. Lalu ada Vue Hooks Form, lalu ada Vue Router. Terakhir ada Yap. Yap ini fungsinya untuk mendefinisikan di form kita itu ada apa aja, mana yang required, lalu seperti apa validasinya. Di sini diatur oleh Yap. Lalu di sini di bagian root path ini ada index HTML. Jadi index HTML ini berfungsi sebagai root filenya, root aplikasinya. Nah, di index HTML itu dia ada yang pertama di sini ada icon, ini untuk meta iconnya. Lalu ada nama tabnya, nama aplikasinya. Di sini saya set tugas 3 Vue.t. Oke, lanjut di body. Di body ini dia jika diperhatikan ada dua tag ya. Ada div sama script. Mungkin saya coba bahas scriptnya dulu. Jadi scriptnya ini berfungsi untuk meload JavaScript-nya. Dia ini lokasinya ada di source, lalu main.js. Nah, isi dari main.js itu adalah inisialisasi view-nya. Jadi di sini Vue.js-nya diinisialisasi dan dimounting dengan tag yang ini, yang div id app. Nah, ketika sudah dimounting, jadilah aplikasi Vue.js-nya. Dia ini SPA ya, tipenya single page application. Nah, di JavaScript-nya sendiri di sini ada beberapa file yang saya import. Ada CSS ini untuk stylingnya, lalu ada router ini untuk mendaftarkan navigasi yang ada di aplikasinya. Ini kalau dilihat ini cuma ada dua lokasi, ada home sama ada tracking. Jadi untuk path home ini dia akan merender komponen yang namanya stock ini. Lalu di lokasi tracking atau path tracking dia akan merender komponen tracking. Oke, kalau dilihat seperti apa komponennya. Jadi komponen yang akan dirender itu dia formatnya format view. Nah, ini nanti bentar. Nah, ini di sini. Jadi template-nya akan dirender oleh routernya. Oke, lanjut. Saya mungkin akan bahas halaman home-nya dulu di manajemen stok bahan ajar. Jadi kalau dilihat di komponennya yang stok, nah ini ada beberapa fitur yang saya gunakan. Jadi yang pertama itu ada setup script. Nah, di sini saya mengimport beberapa fungsi sama beberapa data untuk mengisi data table-nya. Ini ada ref, ada compute, lalu ada use form, ada use field, ada yap, lalu ada datanya, lalu ada swal untuk lebih proper aja. Jadi di sini pertama ada inisialisasi data. Jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah aplikasi Vue-nya ini dia menyimpan data dummy-nya ke dalam ref. Lalu di sini ada editing index. Ini tujuannya untuk fitur edit ya. Ada sort key, ada sort order. Ini untuk sorting. Lalu untuk formnya sendiri di sini ada beberapa field, ada kode, judul sampai dengan catatan. Catatannya ini dia tipenya HTML, jadi user bisa menggunakan tag HTML kayak bold, italic atau mungkin yang lain. Lalu di sini ada
inisialisasi formnya pakai use form. Lalu untuk validasi skemanya ini masukkan skema yang tadi dibuat. Lalu di sini ada field. Field ini itu field datanya. Jadi ada kode, ada judul, sampai dengan catatan HTML. Oke, lalu di sini ada fungsi untuk save stock atau update stock. Jadi di sini di fungsinya ini ada dua kondisi. Kondisi yang atas ini untuk update data. Jadi ketika update data itu sebenarnya hanya manipulasi array biasa berdasarkan indeksnya, indeks yang diedit. Lalu di save datanya ke state. Lalu untuk yang tambah baru, ini kurang lebih secara garis besar hanya nge-push array ke dalam state dari aplikasinya. Nah, di sini di akhir ada reset from, tujuannya untuk apa? Jadi harapannya itu ketika user selesai mengedit atau menambahkan data, formnya akan ke reset. Jadi secara UX dia lebih bagus. Lalu ada edit. Ini itu untuk helper biar lebih cepat. Lalu untuk debuggingnya juga supaya lebih lebih mudah ketika ada perubahan fitur atau yang lain. Lalu di sini ada delete stock. Jadi delete stock ini dia sama seperti sebelumnya, cuman manipulasi array. Jadi di delete ini dia pertama akan muncul soal dulu. Jadi nanti soal akan meminta konfirmasi kepada user apakah yakin dia ingin menghapus datanya. Kalau dia dibatalkan, otomatis tidak akan terjadi apa-apa. Lalu kalau dia mengkonfirmasi, nanti dia akan menghapus datanya sesuai yang dia pilih. Lalu di sini ada sorting, seperti biasa ada ascending, descending. Lalu yang ingin disorting itu yang mana? Nah, ini pakai yang key ini. Ini fungsi sortingnya. Ini pakai compute dari Vue.js-nya. Lalu di sini ada helper untuk mendapatkan status. Oke, lalu di sini di template-nya, nah ini submit prevent. Ini itu salah satu fitur dari Vue.js. Jadi kita bisa menggunakan event handling langsung dari sini pakai add submit prevent. Lalu di sini ada pengkondisian juga dari Vue pakai if. Jadi yang ingin dikondisikan ini adalah key. Oh ya, ini juga ada mappingnya atau loopingnya di sini. Ini pakai field yang di atas tadi. Jadi v4 key in field. Nanti dia akan ke mapping datanya sesuai isinya. Lalu untuk input dia agak unik ya di Vue ini. Dia pakai built-in bawaannya Vue kayak titik 2 placeholder ini. Di HTML tradisional biasanya kan kalau mau buat placeholder dia langsung gini, placeholder. Kalau di Vue ini dia agak sedikit beda. Lalu ya kurang lebih sisanya hanya fungsi-fungsi biasa ya, kayak submit, terus menampilkan data, kayak kurang lebih seperti itu sisanya. Lalu untuk table, di sini data tablenya ada di bawah. Dia melooping key yang tadi di atas ya, variable key, untuk ditampilkan sebagai headernya. Nah, ini dia. Lalu bodinya juga sama, dia di looping berdasarkan sorted stocknya. Oke, untuk halaman manajemen stok saya rasa sudah cukup jelas. Nanti kurang lebihnya bisa dilihat saja untuk kodenya. Lalu yang di tracking juga kurang lebih sama.
Dia pertama ada inisialisasi datanya untuk data table, lalu ada skema Yup, lalu ada fieldnya, field data table atau field datanya, lalu ada helper untuk generated nomor DO-nya, ini yang saya tadi bilang. Jadi sistem akan otomatis mendeteksi sekarang itu DO yang keberapa. Di sini ada fungsi save, ini kurang lebih sama dengan yang manajemen stok tadi, ada dua kondisi edit sama kondisi data baru. Lalu untuk delete-nya juga sama, kurang lebih hanya beda hanya beda data aja sebenarnya. Jadi kurang lebih halaman manajemen stok dan halaman delivery ini sama. Yang membedakan itu hanya key-nya saja. Secara flow, secara kode itu kurang lebih sama. Oke, saya rasa untuk video tugas 3 kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.